Halo Sobat Amo, kembali lagi dengan saya di channel Amoy CS. Yuk siapin kopi sebelum lanjut ya. Seperti biasa, kali ini saya akan bercerita tentang alur film yang berjudul Silam. Film ini disutradarai oleh Josh Purnomo dan ditulis oleh Lily Laila. Film ini mengisahkan seorang anak berumur 10 tahun yang selalu mendapat perlakuan kasar dari ibunya dan dapat melihat makhluk astral atau makhluk kasat mata atau makhluk tak kasat mata seperti itu ya. Serem ya. Seperti apa ceritanya? Penasaran dong? Yuk sebelum lanjut, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya selalu mendapatkan updatean film terbaru dari saya. Oke, terima kasih yang sudah tekan subscribe. Semoga rezekinya lancar ya. Yuk, seperti apa ceritanya? Monggo disimak. Awal kisah seorang anak berumur 10 tahun yang bernama Baskara, merupakan anak dari Angga dan Vina. Seperti biasa, selepas pulang sekolah, Baskara mampir ke kuburan ayahnya yang sudah meninggal untuk menceritakan kepadanya bahwa ibu telah berubah akhir-akhir ini setelah ayah meninggal. Ibu seringkali memarahi Baskara, begitu keluhnya di depan kuburan ayahnya. Sesampainya di rumah, Baskara langsung dimarahi oleh ibu kandungnya karena pulang larut malam. Seharusnya pulang sekolah itu langsung pulang, bukan malah keluyuran kemana-mana, tegas ibunya. Keesokan harinya, seperti biasa, Baskara menjalankan rutinitas sebagai murid sekolah dasar di SD Negeri Cililitan. Di dalam kelas, ibu guru mengumumkan bahwasanya besok hari Jumat akan pergi ke Museum Nagari. Hari Jumat kita semua akan pergi study tour ke Museum Nagari. Tapi Bu, Namun ada salah satu murid memberitahu bahwasanya di sana ada satu ruangan yang konon telah dijadikan tempat untuk gantung diri, sehingga tempat itu menjadi angker. Mendengar hal itu, Baskara tidak percaya akan adanya hantu gentayangan yang ia ungkapkan dengan teman sebelahnya. Namun murid tersebut mendengar pembicaraan Baskara dan teman sebelahnya itu sehingga membuatnya marah karena Baskara tidak percaya dengan perkataannya. Selepas pulang sekolah, Baskara dan teman sebangkunya itu dihadang dan dihajar, dipukulin ya sampai babak belur, dan diancam bahwasanya dia akan merasakan ya seperti itulah, pokoknya diancam ya. Sesampainya di rumah, lagi-lagi Baskara dimarahi ibunya karena melihat pakaiannya robek dan ada bercak darah, karena ibunya mengira Baskara berkelahi di sekolah. Sebenarnya Baskara jadi korban ya pemukulan karena temannya itu. Kasihan sekali. Oke deh, kita lanjut. Setelah kejadian itu, Baskara merasa ibunya jauh berubah. Ibunya sering marah-marah, marah tanpa sebab, marahnya tak terkendali. Pokoknya suka marah lah intinya ya, seperti itu. Akhirnya Baskara memutuskan pergi dari rumah selepas pulang dari Museum Nagari untuk mencari rumah omnya, yaitu Om Anton yang merupakan saudara kembar dari ayahnya. Baskara meninggalkan secari kertas untuk ibunya yang berisi bahwasanya ia akan pergi dari rumah. Tibalah hari ini berangkat ke Museum Nagari. Sesampainya di sana, teman Baskara dan gengnya tersebut yang kemarin mukulin dia ya, tidak terima dengan ucapan Baskara itu loh. Bersekongkol untuk mengurung Baskara di ruangan dimana pernah ada yang gantung diri. Di ruangan tersebut dipaksalah Baskara untuk masuk. Didoronglah dia bersama gerombolan teman-temannya itu sampai terjatuh di lantai dan terbentur kepalanya sampai pingsan. Ngeri sekali ya. Oke, setelah tersadar dari pingsannya,
Baskara mulai merasakan ada yang aneh pada dirinya. Ia dapat melihat hantu atau makhluk halus pasca kepalanya terbentur di lantai. Disinilah awal dia merasakan hal-hal aneh. Dia dapat melihat hantu, dapat melihat makhluk halus, melihat yang supranatural seperti itulah pokoknya. Dengan perasaan takut, ia lari dan kabur dari museum menuju rumah Om Anton. Dan akhirnya tibalah Baskara di rumah Om Anton. Di sana ia merasa begitu senang dengan keharmonisan keluarga Om Anton. Disambutnya dia dengan penuh hangat dan disuguhi makan malam. Selepas makan malam, Baskara menceritakan ke Tante Ami, yaitu istri dari Om Anton, akan perubahan ibunya yang marah-marah, yang mudah marah. Ya intinya marah-marah teruslah, nggak sayang lagi sama Baskara, seperti itu. Setelah dia selesai menceritakan keluh kesahnya terhadap Tante Ami, kemudian ia menuju ke kamar tidur untuk istirahat. Malam semakin larut, saatnya Baskara tidur di kamar yang sudah disediakan tantenya. Di kamar itu, dia mulai merasakan hal aneh, dan muncullah sosok hantu perempuan dari balik jendela kamarnya dan membuatnya begitu takut. Dia terkejut dengan bunyi ketukan pintu dari kamarnya, dan ternyata itu adalah anak-anak Om Anton yang mencoba memperingati bahwasanya kalau malam Baskara dilarang keluar kamar. Karena dia mendengar suara nyanyian di luar, akhirnya dia memberanikan diri untuk melihat siapa yang bernyanyi dari balik jendela kamarnya. Melihat ada keanehan, dia memberanikan diri untuk keluar dan melihat sosok seorang nenek. Namun setelah ia cari-cari, tidak lagi dilihatnya. Di pagi harinya, Baskara melihat seorang anak perempuan bersepeda. Entah apa yang membuatnya tertarik, dan akhirnya Baskara pun mengikuti anak perempuan tersebut. Setelah jauh mengikuti perempuan itu, akhirnya Baskara memberanikan diri untuk menemuinya dan berkenalan dengannya. Kemudian mereka melanjutkan perbincangan dan sambil ngobrol-ngobrol, ya bahasa kerennya PDKT gitu ya. Oke, lanjut. Di sela obrolan mereka, sesekali ada hantu yang muncul di dekat mereka, dan ternyata perempuan tersebut bisa melihat hantu sama seperti Baskara yang bisa melihat hantu juga. Hari sudah malam, mereka pun memutuskan untuk pulang. Diajaklah Baskara ke rumah perempuan itu. Sesampainya di rumah, Baskara dikejutkan oleh sosok nenek yang dia lihat semalam. Larilah Baskara menuju rumah Om Anton. Tibalah saatnya makan malam. Disinilah Baskara mulai tersadar bahwasanya ada yang aneh dengan keluarga Om Anton. Dia selalu menikmati makan malam dengan menu yang sama, kejadian yang sama, dan sama persis dengan kejadian-kejadian malam sebelumnya. Bukan hanya makan malam yang sama persis dengan malam-malam sebelumnya, kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan Tante Ami, Om Anton, dan anak-anaknya pun sama persis seperti malam-malam sebelumnya. Kejadian demi kejadian aneh dialami Baskara di rumah Om Anton. Kejadian mistis pun selalu ia rasakan. Di pagi harinya, Baskara pun memutuskan pergi dari rumah Om Anton menuju rumah Rina, perempuan tempo lalu yang ia temui di taman. Dan dia menceritakan kejadian-kejadian mengerikan yang ia alami setiap malam di rumah Om Anton itu ke Rina. Rina pun menyarankan Baskara untuk pulang saja ke rumahnya. Dan diantarkanlah Baskara sampai ke rumahnya oleh Rina. Sesampainya di rumah, ia pun enggan masuk ke rumahnya karena mengingat perlakuan ibunya yang begitu galak, kasar, dan memutuskan kembali lagi ke rumah Om Anton. Dan akhirnya di tengah malam ia terbangun dan melihat keluar dari jendela kamarnya. Terlihatlah begitu banyak sosok hantu berkeliaran di halaman rumah. Melihat hal itu, Baskara semakin takut
Iya, bikin kaget aja. Ngeri. Baskara mulai diganggu oleh makhluk astral tersebut. Bisa dibilang ratu iblis ya. Mengetahui hal itu, Rina berusaha untuk membantu dan menyelamatkan Baskara. Kejadian demi kejadian aneh yang ia alami di rumah Om Anton, Baskara tersadar dan menyadari bahwasannya Om Anton beserta keluarganya telah meninggal dunia. Dia pun keluar dari rumah tersebut dan kembali ke rumahnya menemui ibu kandungnya. Begitu terkejutnya ia sesampainya di rumah, ia melihat ibunya menangis dan melihat dirinya sendiri terbaring di dalam peti mati. Tibalah Rina dan neneknya di rumah Baskara untuk memperingati ibu Baskara agar menghentikan ritualnya untuk menghidupkan anaknya kembali, karena itu akan membuat arwah Baskara tersiksa. Namun semuanya sudah terlambat, membuat Ratu Iblis marah dan merasuk dalam raga Ibu Vina, ibu kandung dari Baskara. Rina dan neneknya pun berusaha menyelamatkan Ibu Vina dari gangguan iblis tersebut, dan akhirnya dimasukkanlah arwah iblis tersebut ke dalam boneka tempat dimana ia berasal. Oke, sekian ya videonya. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dinikmati. Oke Sobat Amu, jadi kesimpulannya ternyata Baskara itu sudah meninggal pasca kepalanya terbentur di lantai di Museum Nagari. Bagaimana ceritanya, menarik bukan? Apa malah bikin bingung? Saya juga bingung. Oke, yang penting jangan lupa ya terus ikuti channel ini agar tidak tertinggal uploadan atau updatean video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Bye.